Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat bergabung di SMA Negeri 5 Binjai. Baiklah, Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Ernawati. Ibu mengajar di SMA Negeri 5 Binjai ini bidang studi biologi. Tapi pada kali ini saya akan memberikan materi tentang belajar bagaimana kalian bisa belajar secara efektif. Ibu akan memberikan definisi tentang cara belajar efektif. Apa yang dimaksud dengan cara belajar efektif? Cara belajar efektif adalah belajar dengan tuntas, teratur, dan berkesinambungan serta produktif, sehingga akan mencapai keberhasilan dalam kepandaian baik dia yang pengetahuan maupun keterampilan. Dan akhirnya ini akan menciptakan karakter intelektual, mental intelektual yang baik dan serta bertanggung jawab. Ada beberapa cara untuk efektif dalam belajar. Yang pertama, kita harus doa. Karena sepandai apapun, secerdas apapun, tanpa dengan doa, kalau tidak diizinkan Allah, maka kita tidak akan berhasil. Maka biasakan semua aktivitas, apapun yang dikerjakan, harus dengan doa. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memotivasi diri kita? Kira-kira apa sih tujuan kita belajar? Apa cita-cita kita? Sehingga dengan adanya cita-cita, kita termotivasi dalam belajar. Baiklah, Ibu akan berbagi pengalaman masa lalu ketika saya SMA. Saya bercita-cita menjadi seorang guru. Padahal pada waktu itu kondisi sarana dan prasarana itu sedikit mungkin. Namun berusaha bagaimana supaya materi-materi yang diajarkan di sekolah bisa saya ulang kembali di rumah. Nah, pada anak-anak ibu semua, pada saat sekarang ini fasilitas sudah banyak, baik dari Google maupun fasilitas sekolah, perpustakaan. Juga sekarang ini kita di SMA 5 membuka perpustakaan digital. Nah, dengan adanya nanti sarana-sarana ini kepada anak-anak ibu semua manfaatkan sebaik-baiknya. Apa sih cara belajar efektif itu? Yang pertama, kita harus munculkan dulu rasa kebutuhan kita akan belajar. Dengan adanya rasa butuh, kemudian kita memiliki perasaan sungguh-sungguh untuk belajar. Kemudian pilih tempat yang nyaman, senyaman mungkin, supaya nanti ketika kamu belajar, transfer ilmu itu lebih mudah. Sedangkan yang ketiga, itu buat jadwal. Apa jadwalnya? Nah, kira-kira kapan kita belajar biologi? Berapa jam kita belajar biologi? Setengah jam boleh, sedikit-sedikit, tapi rutin. Dengan demikian bisa terkonsep, sehingga ada target kapan kita menyelesaikan pelajaran yang kita pelajari, materi yang kita pelajari. Nah, kemudian bagaimana style masing-masing itu terserah. Style misalnya kamu suka sendiri atau bergabung dengan kawan, yuk kita belajar di sana, bisa saja. Sekarang kan banyak ngopi, tempat-tempat sambil minum kopi sambil belajar, bisa saja. Tapi terserah kalian, yang penting transfer ilmu itu dapat dengan mudah kalian belajar. Boleh juga sebenarnya di lingkungan yang lain, tapi yang penting style masing-masing. Boleh pribadi, boleh diskusi. Kalau pribadi biasanya yang ibu lakukan dulu ketika kuliah, saya mendengarkan musik dalam belajar. Ternyata dengan musik, dengan adanya saya mendengarkan musik sambil belajar, alhamdulillah transfer ilmu berlangsung dengan baik. Belajar tadi saya katakan sedikit demi sedikit, ibarat sebuah botol. Botol itu kalau diisi dengan air katakanlah satu gayung sekaligus, maka proses pembelajaran atau proses air yang masuk itu akan tumpah semua ke lantai atau ke meja. Tetapi apabila air itu pelan-pelan kita masukkan ke dalam botol, ini akan terisi. Artinya begitulah kita dalam proses belajar. Rutin, sedikit demi sedikit, insya Allah
perlahan tapi pasti akan kita peroleh hasil. Selanjutnya, cintai mata pelajaran yang sedang Anda pelajari. Lalu, berusahalah untuk tetap semangat. Katakanlah misalnya Anda belajar biologi ataupun matematik. Dalam mengerjakan soal, jangan pernah merasa gagal. Lakukan, kerjakan, gagal, kemudian kerjakan lagi sampai berhasil. Kemudian manfaatkan fasilitas yang ada. Setelah itu, setelah proses pembelajaran sudah selesai, maka buat peta konsep materi yang sudah dipelajari. Selanjutnya buat kesimpulan dan usahakan untuk membuat atau mengerjakan soal secara mandiri. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan tentang beberapa cara belajar efektif. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Salam sehat, tetap semangat, unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.